Pemerintah memberlakukan kriteria yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan sosial, Bansos, untuk tahun 2026. Pengetatan ini dilakukan melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional, DSETSEN, sebagai basis utama penyaluran bantuan. Melalui DSETSEN, pemerintah mengklasifikasikan keluarga penerima manfaat, KPM, berdasarkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat akan dikelompokkan ke dalam desil ekonomi, mulai dari kategori sangat miskin hingga sangat sejahtera, dengan fokus utama pada rumah tangga berpenghasilan terendah. Pada penyaluran Bansos 2026, pemerintah memprioritaskan rumah tangga yang berada pada kelompok desil terbawah, khususnya desil 1 hingga desil 5. Dilansir dari kompas.com, 30 Desember 2025, penggunaan satu basis data terpadu ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Selain meningkatkan akurasi penyaluran, DSETSEN juga digunakan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penerima bantuan. Lantas, bantuan sosial apa saja yang diperkirakan cair pada 2026? Bansos yang cair pada 2026. Dikutip dari Kompas TV, berikut beberapa program bansos yang diperkirakan kembali disalurkan pada awal 2026. 1. Program Keluarga Harapan, PKH. Program Keluarga Harapan, PKH, tetap menjadi bantuan utama yang menyasar kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Alokasi bantuannya meliputi kesehatan, ibu hamil dan anak usia dini Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat, Rp2,4 juta per tahun. Korban pelanggaran HAM berat, alokasi khusus sebesar Rp10,8 juta per tahun. Pendidikan, bantuan bervariasi, mulai dari Rp900.000 per tahun untuk siswa SD, Rp1,5 juta untuk SMP, hingga Rp2 juta untuk SMA. 2. Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT. Selain PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, juga diperkirakan tetap berlanjut sebagai bantuan rutin pada 2026. Program ini memberikan saldo elektronik sebesar Rp200.000 per tahap yang disalurkan melalui bank-bank himpunan bank milik negara, Himbara. 3. Program Indonesia Pintar, PIP. Di sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar, PIP, diperkirakan masih menjadi instrumen pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni maksimal Rp1,8 juta per tahun untuk siswa SMA Small Paket C, Rp750.000 per tahun untuk SMP SMPLB Paket B, serta hingga Rp450.000 per tahun untuk siswa SD SDLB Paket A. Cara cek status penerima Bansos dengan KTP. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan Bansos secara mandiri melalui kanal resmi milik Kementerian Sosial. Pengecekan ini dapat dilakukan menggunakan data kartu tanda penduduk, KTP. Adapun langkah-langkah pengecekan melalui laman cek Bansos Kemensos Go ID sebagai berikut. Buka situs cek Bansos Kemensos Go ID. Masukkan data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Ketikkan nama lengkap sesuai IKTP tanpa singkatan. Masukkan kode CAPTCA yang tersedia. Klik tombol Cari Data untuk mencocokkan data dengan basis data Kemensos. Jika data KTP terdaftar sebagai penerima manfaat, sistem akan menampilkan tabel informasi profil penerima.